Yo minasan, chapter 1128 One Piece telah rilis dengan judul RPG, di mana pada chapter kali ini, Luffy dan yang lainnya membakar ruangan Dewa Matahari yang dianggap sebagai kuil, sehingga Dewa Matahari pun murka dan mengejar mereka semua. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, tampilan baru. Chapter pun dimulai di mana Sanji telah menggendong Nami dan beranggapan bahwa terlalu banyak orang jika ini semua hanyalah mimpi. Ia pun langsung melompat dari kastil Big Stain yang kembali runtuh. Zoro pun memberitahu yang lainnya jika ia justru terbangun di sisi seberang kota. Ketika ia berjalan ke sumber keributan, ternyata Luffy telah mengalahkan raksasa kelinci. Luffy pun protes, seharusnya Usopp bisa mengalahkan kucing raksasa itu sendiri. Namun Usopp menjelaskan, ketika ia terbangun, kucing raksasa telah ingin memakannya, sehingga ia sangat panik. Lalu menurut Usopp, mereka semua telah menggunakan pakaian Elbaf, dan itu sangat tidak masuk akal. Karena pada dasarnya, tidak mungkin ada pakaian yang cocok buat mereka di Elbaf, yang merupakan pulau para raksasa. Nami beranggapan, apakah mereka justru berubah menjadi raksasa? Nami yakin jika pohon yang ia sentuh adalah pohon palsu. Zoro merasa sepertinya ada orang di kota tersebut. Ia mengusulkan untuk bertanya agar bisa menyelesaikan masalah ini. Zoro beranggapan bahwa kota ini sangat besar, sampai tidak tahu di arah mana laut berada. Luffy pun sepakat untuk menuju ke kota. Sanji mengetahui jika kru yang lainnya tidak ada di tempat itu, sehingga Usopp bertanya, bagaimana Sanji bisa mengetahuinya? Sanji pun menjawab jika Robin tidak ada dalam jangkauan radarnya. Membuat Nami bertanya, apakah Sanji adalah anjing? Mereka pun berinisiatif untuk bertanya kepada para warga kota. Membuat Luffy sangat senang mendengar dan menganggap itu sebagai petualangan. Tapi Nami justru khawatir karena tempat tersebut sangat aneh. Sekalipun tempat ini sangat luas, tapi tanda-tanda angin tidak ada. Kemudian seseorang pun datang menghampiri mereka, membuat Luffy sangat takjub dengan kendaraan orang tersebut. Ternyata itu adalah salah satu penghuni kota yang juga menggunakan pakaian Elbaf sembari mengendarai belalang raksasa dan mengetahui jika Luffy dan yang lainnya adalah pendatang baru. Mereka pun memberikan beberapa pertanyaan kepada orang tersebut, namun sialnya ia tidak bisa menjawab semuanya karena orang itu sedang buru-buru. Ia hanya menjelaskan bahwa semua wilayah yang luas ini adalah milik Dewa Matahari. Orang tersebut mengaku sebagai pelayan Tuan Iskat yang menguasai kastil Big Stain. Dan ternyata itu adalah kucing raksasa yang dikalahkan minasan. Luffy pun hampir ceplos jika mereka telah menghajarnya. Beruntungnya, karena Usopp langsung menutup mulutnya. Orang itu pun menjelaskan jika tempat tersebut adalah pulau para dewa. Ia pun berpamitan karena Dewa Jarum pasti sudah kelaparan. Mendengar itu, Nami pun memasang raut wajah seolah tidak tahu apa-apa. Padahal, ia yang membuat landak raksasa atau Dewa Jarum lari ketakutan. Orang itu juga mengatakan ada insiden di kota di mana Dewa Telinga atau kelinci raksasa dibakar sampai mati yang membuatnya terlambat. Orang itu lalu menyuruh mereka semua untuk ke kota mencari makan jika lapar. Lalu, orang itu dengan tegas mengatakan bahwa mereka semua tidak boleh pergi ke sisi seberang kastil demi apapun. Sehingga Luffy pun bertanya, memangnya ada apa? Orang itu pun menjelaskan jika di sana terdapat kuil dari Dewa Matahari dan ada prajurit yang ganas menjaganya. Tidak ada satupun yang pernah mendekati kuil dan pulang hidup-hidup. Mendengar itu, Nami pun protes kepada orang tersebut agar tidak mengatakan hal seperti itu. Namun sialnya, wajah Luffy sudah kepalang tanggung dengan rasa penasarannya. Ia pun langsung lari menuju kuil Dewa Matahari. Usopp lalu berterima kasih kepada orang tersebut. Begitupun dengan Nami yang meminta maaf atas semuanya dengan gaya centilnya. Sehingga orang itu langsung terpesona kepada Nami. Sialnya, Zoro pun mengingat perkataan orang itu tentang prajurit ganas.
Sehingga Nami meneriakinya jika ia dan Luffy pada dasarnya saling support satu sama lain dalam hal seperti ini. Begitupun dengan Sanji yang bertanya, apakah Marimo pernah berpikir dengan matang? Lalu, orang itu pun sadar jika ada sesuatu yang terjadi pada kastil Big Stain. Kita pun diperlihatkan Luffy yang terus berlari sembari mencium aroma petualangan yang sedang menantinya. Yang lain pun mengejar Luffy dari belakang dan menyadari jika kastil yang ada di depannya mirip dengan tempat mereka pertama kali tiba. Luffy menyadari jika di hadapannya ada orang yang juga berlari ke arahnya dan menggunakan baju Elbaf. Tetapi Luffy tidak mau peduli, ia akan menghindarinya lalu melanjutkan perjalanannya. Namun sialnya, ia justru menabrak sesuatu yang membuat tempat tersebut retak lalu pecah berhamburan. Membuat mereka semua tidak mengerti mengapa langitnya sampai pecah. Para warga pun sangat terkejut mengetahui jika langit di sebelah kuil telah pecah. Bahkan beberapa dari mereka beranggapan jika hari ini negara mereka sangat kacau. Mereka pun akhirnya sadar jika tidak sedang berada di dalam kapal Elbaf. Bahkan Sanji menyimpulkan mereka semua seperti berada di dalam kandang peliharaan. Tiba-tiba ada suara seseorang yang meminta tolong. Ternyata itu adalah Chopper. Ia langsung menangis dan merasa lega bisa bertemu yang lainnya. Nami pun langsung memeluk Chopper yang curhat jika rantai yang mengikatnya sangatlah kuat. Ia berpikir jika hidupnya sudah tamat. Sehingga Nami memberitahunya bahwa sekarang Chopper sudah berhutang, membuat Usopp meneriaki Nami jika ia juga tadi menangis. Mereka juga sadar bahwa yang ada di depannya adalah ruangan raksasa. Tapi bingung mengapa banyak pakaian ukuran manusia. Usopp bahkan memuji jika pakaian yang dibuat Dewa Matahari adalah karya yang bagus dan tentunya sangat mahir. Begitupun dengan Luffy dan Zoro yang sadar jika semua kota tersebut terbuat dari Lego. Sehingga Sanji pun paham mengapa bau kelinci yang mereka bakar kemungkinan dari resin sintetis. Dan yang paling parah, karena mereka semua bisa melihat dari luar apa yang ada di dalam kota Lego tersebut. Seperti cermin tembus pandang dari satu sisi. Mengetahui itu, Sanji lalu ingin membersihkan ruangan wanita di Sanigo, membuat Nami langsung menghajarnya. Zoro yang tumben cerdas menganalisis jika ada raksasa yang selalu melihat manusia dan binatang yang terjebak di dalam dunia balok itu. Usopp pun merasa ketakutan dan mempertanyakan apakah benar ini adalah Elbaf. Karena itu terdengar sangat menyeramkan. Rumah mini raksasa di dalam ruangan raksasa. Namun Luffy dengan senangnya justru merasa itu semua keren minasan. Nami pun beranggapan jika itu semua belum pasti, karena yang pasti adalah mereka semua itu raksasa. Membuat Chopper berpikir agar segera kabur dan mencari kru yang lainnya. Namun Usopp berpikir lain, di mana ia mengusulkan agar kembali ke dalam dunia Lego dan mencari informasi, serta menyuruh Luffy untuk tidak membuat keonaran lagi. Tiba-tiba, ular raksasa pun muncul di hadapan mereka, membuat Luffy bertanya, apakah ia bisa menghajar ular tersebut? Dengan sangat ketakutan, Usopp pun mengiyakannya. Tidak hanya itu, tikus dan burung gagak raksasa juga datang. Zoro mengatakan jika itu adalah prajurit kuil. Namun Zoro heran, bagian mana dari tempat tersebut yang seperti kuil? Nami pun mengatakan jika mereka telah memakan kelinci raksasa, jadi sudah pasti bisa mengalahkan binatang-binatang raksasa tersebut. Sementara itu, di luar ruangan, kita pun diperlihatkan Dewa Matahari yang sedang menuju ke dalam ruangannya. Di saat ia ingin membuka pintu, tampak asap telah keluar dari celah bawah pintu. Dan Dewa Matahari pun terkejut mendapati ruangannya telah terbakar akibat pertarungan. Luffy yang telah menggunakan mode Gear 5 terus tertawa melawan binatang raksasa itu. Usopp lalu menyuruh Luffy untuk segera kabur ke dalam dunia Lego karena Dewa Matahari telah kembali. Bersamaan dengan itu, Zoro telah menghajar gagak raksasa. Lalu Luffy yang menghantam ular raksasa menggunakan Gomu Gomu no Down Pistol, membuat ular tersebut tepar di antara kobaran api. Mereka semua pun berhasil kembali masuk ke dalam dunia Lego. Namun Zoro terkejut melihat Iskat yang menghadang mereka dengan sangat marah. Sialnya,
iskat dihantam begitu saja, sehingga mereka bisa mengendarai kucing raksasa itu, minasan. Chopper pun menerjemahkan bahwa kucing itu berkata, ia akan mengingat perlakuan mereka semua. Namun entah bagaimana, Nami justru mendapat peta lengkap dunia Lego. Sialnya, karena di belakangnya sudah ada Dewa Matahari yang telah mengejarnya, membuat Nami beranggapan jika mereka terus lurus ke depan, pasti akan ada lagi cermin yang bisa mereka hancurkan bersama pagarnya agar mereka bisa kabur. Para warga yang melihat Dewa Matahari yang muncul dengan amarah lantas sangat ketakutan. Dewa Matahari menatap mereka semua sembari mengatakan jika ia tidak akan membiarkan mereka semua lolos. Tertulis pada panel akhir, petualangan berlanjut dengan sangat cepat. Dan chapter 1128 One Piece pun hanya sampai di sini, minasan. Wah, sepertinya Dewa Matahari ini adalah raksasa yang memberikan julukan pada dirinya sendiri ya. Dengan kata lain, ia bukan Dewa Matahari yang asli. Tapi anehnya, ia juga tidak terkejut melihat Luffy dalam wujud Sun God Nika-nya. Padahal kita semua tahu bahwa para raksasa di Elbaf sangat mengagumi Sun God Nika. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter selanjutnya rilis minggu depan ya. Dah.